Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai umat tahan krisis. Teks kita pada hari ini adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Seorang pengkhotbah Inggris pada abad ke-20 bernama Martin Lloyd-Jones berkata bahwa sebuah masa sukar atau kesulitan selalu merupakan sebuah waktu ujian. Dan apa yang dilakukan dalam waktu ujian adalah menguji di mana posisi atau kedudukan kita sesungguhnya dan apa yang sesungguhnya kita miliki. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus yang kedua kalinya dan memperlihatkan sebuah kualitas hidup yang tahan terhadap krisis. Bukan anti krisis. Kita tidak anti krisis, kita justru harus menjadi tahan krisis. Paulus dan rekan sekerjanya mengalami semua persoalan-persoalan berat yang nanti digambarkannya di dalam ayat 8 dan 9. Kita akan melihat 3 kunci yang Paulus berikan kepada kita sebagai dorongan untuk kita masuk di dalam new normal ini. Yang pertama, menyadari bahwa konten lebih penting daripada kontainer. Isi lebih penting daripada bungkus. Apa isi yang Paulus katakan di sini? Yang ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini. Apa itu yang dikatakan sebagai harta ini? The treasure. Dan ternyata ini mengacu kepada pasal yang ketiga dan sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6 berbicara mengenai Injil. Berbicara mengenai harta yang dia pertahankan itu adalah Injil Yesus Kristus. Harta sejati dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dan diberitakan di dalam Injil. Jadi apa harta kita yang terutama? Injil. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Injil, dan ini adalah pengharapan kemuliaan Allah yang dinanti-nantikan kepada banyak orang. Kalau kita sadar bahwa kemuliaan Allah ini ada, dan itulah harta yang lebih penting yang kita mesti jaga, maka kita tahu inilah yang awal pertamanya. Isi jauh lebih penting daripada casing, karena krisis akan menghancurkan casing kita. Krisis akan menghancurkan bungkus kontainer hidup kita. Tetapi konten, isi harus menjadi yang mulia dan akan dicari orang. Yang kedua, bahwa kontainer kita sangat rapuh. Ini kita mesti sadari. Kontainer kita ini sangat rapuh tetapi ajaib. Apa maksudnya? Karena hidup kita ini dikatakan seperti bejana tanah liat yang kami miliki dalam bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat itu kan gampang sekali hancur, gampang retak, dan juga bisa jatuh dan hancur berantakan. Dan penderitaan, kesukaran hidup itu gampang untuk menghancurkan bejana hidup kita. Popularitas, bejana karir kita, keuangan, relasi kita, bahkan juga posisi dan kekayaan, intelektual kita, kesehatan kita. Semua bejana yang ada ini sangat rapuh. Tetapi ada keajaiban di dalam bejana ini, yaitu ketika dia dihancurkan, justru akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan ada sebuah gambar yang menarik sekali, yang waktu saya membaca ini, saya teringat, dan saya percaya bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah acuan ini juga dari perjanjian lama, yaitu kisah di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai 25. Kita tahu pada waktu itu ini kisah mengenai Gideon. Bangsa Israel dikumpulkan, udah kalah jumlah, sepertiga daripada jumlah pasukan tentara yang menjadi musuh mereka. Udah kalah jumlah. Di saat dikalah jumlah, Tuhan masih mengurangi lagi jumlah mereka itu. Sampai akhirnya tinggal 300 orang. Dari 30.000 menjadi 300. Bayangkan. Dan di situ jumlah musuh 100.000. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menang. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Gideon mendapatkan strategi dari Tuhan. Dan strateginya sangat aneh sekali. 300 ini dibagi 3, lalu mereka mengelilingi perkemahan musuh, dan kemudian dibekali dengan buyung, yaitu bejana yang di dalamnya ada obor,
Jadi ini gelap gulita, bayangkan di padang belantara, dan kemudian ada trompet sangkakala. Dan dikatakan bahwa pada waktu nanti diberikan tanda, semua harus meniup trompet dan memecahkan buyung itu, lalu kemudian akan memancarkan obor itu, dan disitulah Tuhan bertindak. Dan saudara tahu, ketika itu terjadi, sangkakala dibunyikan, lalu kemudian buyung dipecahkan, keluar sinar itu, dan kemudian Tuhan bergerak dan membuat musuh mereka saling membunuh, dan mereka berperang dan menang. Ini adalah pesan Tuhan kepada kita saat ini di masa new normal ini, di mana kita merasa diri seperti Gideon, lemah, kita mungkin bahkan tertekan, kita dipimpin oleh orang yang tidak terkenal, yang bukan siapa-siapa, kita sudah kalah jumlah, posisi kita sangat terjepit, dan kita mengalami begitu banyak aniaya dan kesukaran hidup. Tetapi dikatakan pada waktu kita mengizinkan semua itu dihancurkan, pada waktu kita mengizinkan semua itu dipecahkan, dan kemudian terang Kristus akan mengalir. Dan saya percaya bahwa sehebat apapun kesulitan hidup kita ini menuntun kita kepada kemuliaan Tuhan. Jadi ingat yang pertama, kita memiliki harta yang begitu mulia, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yang diberitakan di dalam Injil dan di dalam firman-Nya. Yang kedua, bahwa ketika harta ini bejana dipecahkan, maka akan keluarlah harta yang mulia itu memancar kepada dunia. Dan yang ketiga, bahwa sehebat apapun penderitaan atau kesukaran hidup kita, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi ke dalam hidup kita, maka Tuhan tidak izinkan semua penderitaan itu akan menghancurkan atau menggagalkan, mensabotase rencana Allah dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara-saudara, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini betapa kesukaran mereka itu sudah sampai pada titik nadir. Dikatakan bahwa seperti mereka dihempas, mereka itu berada dalam kondisi yang crash. Saudara-saudara sekalian, saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa kita menghadapi tekanan ini diperlukan kekuatan yang dari dalam. Dan ini memberikan kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita bila tekanan dari dalam ini penuh dan melimpah di dalam hidup kita. Hidup kita ini seperti kaleng soda yang memiliki tekanan. Ini masih kuat. Ya, saudara lihat, saya press sekalipun, Anda bisa berdiri di sebuah kaleng soda yang masih tertutup, yang masih punya tekanan yang penuh, dan dia tidak hancur. Saudara kuat sekalipun, ya, saudara mau berdiri, saudara pukul-pukul, dia tidak hancur. Tetapi bila tekanan itu sudah hilang, sekarang kosong. Saudara, saya tidak perlu punya kekuatan besar untuk membuat ini menjadi berantakan. Apa yang terjadi? Seringkali kita pada waktu masa-masa baik, kita kelihatannya seperti penuh. Padahal kita tidak punya tekanan apapun dari dalam. Tampak luarnya sama. Tetapi dengar baik-baik, bahwa tekanan dari dalam itu akan membuktikan kita menjadi seseorang, siapa kita sebenarnya dan apa posisi kita pada waktu kesulitan datang. Apakah kita akan tetap kokoh atau kita akan bernasib seperti ini? Dikatakan oleh Paulus, kami dihancurkan, tapi kami tidak putus asa. Kami sering hilang akal, tidak tahu lagi mau jalan keluar apapun. Semua strategi marketing sudah dibuat. Tapi dikatakan, hilang akal tidak berarti putus asa. Karena putus asa berarti kita sudah bunuh diri. Tuhan perlihatkan kepada kita di dalam masa new normal ini, bahwa ada masa sulit, ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki harta yang mulia itu? Apakah harta itu cukup kuat? Yaitu Kristus yang ada di dalamku ini. Dan itu mampu untuk menolak tekanan yang dari luar. Dan saya percaya bahwa pertanyaannya kepada kita pada saat ini, apakah kekuatan manusia rohani kita ini sudah lebih kuat daripada tekanan yang dari luar, krisis yang dari luar?
Apa itu kekuatan manusia rohani kita? Kekuatan manusia rohani kita terletak pada keyakinan kita akan panggilan Allah dalam hidup kita, keyakinan kita akan hidup kekal yang sudah diberikan dalam Kristus, keyakinan kita akan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, keyakinan kita akan firman Tuhan dan akan penyertaan Tuhan. Itulah kualitas manusia rohani kita. Kristus yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, apakah Kristus akan diizinkan memancar pada waktu kita mengalami kesulitan, dihancurkan? Ayat 10 dan 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Hidup Yesus menjadi nyata. Dan inilah panggilan kita. Hidup Yesus akan semakin nyata di dalam kita. Tujuan semuanya ini agar Kristus nyata di dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, dalam hidup pekerjaan, dalam kita memanfaatkan waktu kita, dalam perkataan kita. Dan saya percaya bahwa pada waktu kita semua menyadari kita memiliki harta yang besar itu, nama Tuhan akan dipermuliakan sekalipun kita mengalami kesulitan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang kami alami ini adalah cara untuk Engkau menguji apakah hati kami, apa yang sebenarnya kami miliki, apakah Kristus ada dalam kami, apakah Injil itu ada dalam kami, dan di mana posisi kami saat ini, apakah kami berada bersama dengan Engkau atau kami menjadi lawan-Mu. Kami berdoa pada saat ini bahwa setiap kami akan menyadari ketika itu dihancurkan, kami bersuka cita. Karena Kristus yang mulia itu akan semakin memancar. Dan biarlah ini menjadi dasar kami untuk terus melihat ke depan dan melihat kepada Engkau, sumber segala kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.